Minasan, setelah Wu Jinchul mendapatkan ingatan masa lalunya, ia tampak terharu mengetahui bahwa Jinwoo berhasil mengubah masa depan sehingga masyarakat tak perlu khawatir dengan kemunculan monster dan gap. Ia pun mengajak Jinwoo untuk bergabung bersamanya menjadi anggota kepolisian. Namun yang menanti Jinwoo sekarang adalah retakan dimensi di gurun Amerika bagian barat. Pasukan Titan raksasa yang sebelumnya mengincar dunia para ruler datang ke bumi karena merasakan kekuatan dari Shadow Monarch. Jinwoo lalu meminta agar ruler mempercayakan masalah itu kepadanya. Apakah Jinwoo berhasil mengalahkan para Titan, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jinwoo yang memindahkan kendaraan militer beserta tentara yang berjaga. Para monster Titan satu persatu keluar dari dalam celah retakan dimensi. Pasukan Titan raksasa memenuhi langit di benua Amerika bagian barat. Pemimpin pasukan Titan tampak heran melihat sosok Jinwoo yang berdiri sendirian dan mencoba untuk menghentikan mereka. Sambil memegang daggernya, Jinwoo hanya balik bertanya, apakah dia memang terlihat sendirian di mata para Titan itu? Perlahan-lahan, bayangan Jinwoo menyebar, menutupi seluruh area gurun pasir. Dan ratusan ribu prajurit bayangan Jinwoo dari berbagai ras telah keluar. Mulai dari Shadow Infantry, Tank pemimpin pasukan Beast, Tusk yang memimpin pasukan High Orc, Beru yang memimpin pasukan semut, Jima yang memimpin pasukan naga air, para pasukan raksasa, serta Belion yang memimpin pasukan langit, dan para naga penghancur. Seluruh prajurit bayangan sudah bersiap untuk menghadapi para monster Titan. Sambil tersenyum, Jinwoo menantang pemimpin Titan untuk bertempur. Tidak lama kemudian, di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Amerika merasa cemas setelah mengetahui ada retakan misterius yang tiba-tiba muncul di tengah gurun. Apalagi ada makhluk aneh yang keluar dari dalamnya. Ia bingung, apakah mereka bisa merahasiakan hal segila itu pada dunia? Sebelum itu, apa mereka mampu menangani makhluk-makhluk itu? Jenderal Harrison yang memimpin pasukan militer untuk menghadapi fenomena itu menyampaikan kepada presiden bahwa situasi berbahaya itu telah berakhir dan lebih rincinya akan dijelaskan di ruang rapat. Setelah presiden dan para menteri berkumpul di ruang rapat, Harrison menunjukkan sebuah video yang ia ambil dari drone yang sebelumnya telah ditempatkan di lokasi kejadian. Presiden dan para menteri sangat terkejut melihat sosok pemuda Asia yang bertarung melawan monster Titan. Presiden pun menanyakan, siapakah sosok pria Asia itu sebenarnya? Dan di mana para tentara militer mereka? Kenapa pria itu berdiri di tengah-tengah monster itu? Rupanya Harrison juga tidak mengetahui sehingga ia masih berusaha mencari tahu sosok pria Asia itu. Pada rekaman video itu terlihat Tusk mengeluarkan sihir pamungkasnya, Hymn of the Fire Dragon. Sihir api yang dahsyat itu sampai menembus langit dan membakar monster Titan. Para Titan kewalahan melawan prajurit raksasa yang memiliki tubuh lebih besar darinya. Jinwoo pun tidak tinggal diam. Ia melesat dengan kecepatan bayangan untuk melawan para Titan. Dalam sekejap, kepala monster Titan terpenggal. Terkena tebasannya, dilanjutkan dengan skill mutilasi Jinwoo yang memotong seluruh tubuh Titan. Kemudian, Jinwoo mengeluarkan skill Dagger Rush di mana beberapa pedang bayangan berukuran besar muncul mengelilinginya. Setelah mengaktifkan Dagger Rush, pedang bayangan dengan cepat bergerak menghancurkan tubuh para monster Titan. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh pemimpin Titan yang menganggap bahwa serangan itu tidak cukup untuk melukainya. Jinwoo yang telah melompat bersiap mengumpulkan sihir kegelapan di lengannya hingga membentuk sebuah cakar raksasa. Kemudian ia mencengkram tubuh pemimpin Titan ke tanah hingga hancur. Di balik kepulan asap, sesosok makhluk keluar dari dalam tubuh pemimpin Titan. Dengan mata merah menyala, ia menyebut jika planet kecil di pinggiran galaksi ini punya entitas yang lumayan kuat. Namun fakta yang ia temui, jika musuhnya masih harus membesarkan tubuhnya,
untuk memaksimalkan kekuatannya, menunjukkan bahwa spesies manusia masih primitif. Sebaliknya, mereka para Titan mengecilkan tubuhnya untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Sambil tertawa, pemimpin Titan bangga dan percaya diri bahwa hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh warrior terhebat di ras Titan seperti dirinya. Dan jika Jinwoo mau memohon ampun sekarang, mungkin ia akan mempertimbangkannya. Belum selesai ia berbicara, dalam sekejap pemimpin Titan tewas secara mengenaskan dengan kepala terpenggal akibat terkena serangan dari pedang Belion yang menunggangi seekor naga. Tubuh pemimpin Titan juga menjadi santapan dari naga Belion. Setelah membunuh pemimpin Titan, Belion menanyakan apakah sang master barangkali ingin berbicara dengan makhluk itu. Dengan santai, Jinwoo menjawab ia sudah enggan berbicara dengan mereka karena monster Titan itu terlalu arogan dan sepertinya Belion memang harus memberikan sedikit pelajaran akan hal itu. Mendengar perintah dari sang master, Belion bersama para komandan lainnya dengan cepat membantai para monster Titan yang tersisa. Setelah menonton rekaman pertempuran itu, Presiden kembali menanyakan apakah Horizon sudah menemukan identitas pria itu. Horizon hanya menggelengkan kepalanya karena memang tidak menemukan jejak apapun dari Jinwoo. Presiden Amerika merasa takut dengan Jinwoo karena seorang diri bisa menghadapi monster itu, seolah sedang bermain dengan mainannya. Dia melakukan adegan seperti di dalam film di dunia nyata. Apakah FBI dan CIA tidak bisa menemukan identitas pria itu? Mendengar pertanyaan dari sang presiden, David Brennan yang memiliki jabatan sebagai direktur CIA mengatakan secara realistis mereka akan kesulitan untuk mengungkap sosok pria itu. Sehingga ia menawarkan bagaimana jika mereka menggunakan sesuatu yang tidak realistis. Rupanya David Brennan memiliki sebuah cara dengan mengandalkan seseorang yang bisa memberitahukan tentang kebenaran yang tidak diketahui oleh orang lain lewat pendekatan yang tidak realistis. Mendengar hal itu, Presiden sudah mengetahui jika yang dimaksud oleh Direktur CIA adalah Madam Norma Selner. Seperti sebelumnya, kali ini dia akan membimbing mereka ke jawaban yang benar. Beberapa hari kemudian, Jinwoo bersama timnya mewakili sekolahnya untuk mengikuti kualifikasi turnamen atletik siswa tingkat nasional. Jinwoo tampak sedikit terkejut bertemu dengan Kim Chul yang pernah menjadi Iron sebagai prajurit bayangannya. Ketua dari tim lain meledek Choi Tae-wong dengan menyebutnya tidak waras karena membiarkan anak baru ikut dalam kompetisi ini. Ia mendengar jika Woo Sang-in cedera dan harus beristirahat beberapa bulan. Apakah itu yang membuat Choi Tae-wong tidak punya harapan sampai mengikut sertakan murid baru? Dengan penuh percaya diri, Choi Tae-wong menyebut jika sebentar lagi mulut lawannya itu akan menganga melihat bakat dari murid barunya. Mendengar itu, ketua tim lawan mengatakan seharusnya Choi Tae-wong latihan untuk berlari, bukan malah latihan melawak. Sebenarnya, ia juga memiliki seorang rookie yang disebut sebagai monster. Dia adalah Kim Chul. Ketika disuruh untuk memberi salam, Kim Chul berusaha sekuat tenaga menahan dorongan yang sangat kuat untuk berlutut pada anak kelas 1 yang tidak lain adalah Jinwoo, mantan masternya ketika menjadi Iron. Kim Chul lalu mengumpulkan keberaniannya dan berteriak menatap ke arah Jinwoo sambil berkata, mengapa Jinwoo terus melihat ke arahnya? Ia pun ingin membicarakan sesuatu dengannya. Mereka berdua pun mulai berjalan keluar lapangan. Choi Tae-wong lalu meledek Jinwoo agar tidak membunuh orang di hari pertamanya mengikuti kompetisi lari dan menyuruh Jinwoo agar tidak meladeni Kim Chul. Dengan tenang, Jinwoo berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Salah seorang seniornya juga meledek Jinwoo untuk memastikan agar anak itu kembali masih berjalan memakai kedua kakinya. Saat berada di bawah tangga stadion, Kim Chul yang kesal segera menarik baju Jinwoo. Kim Chul berkata, walaupun berada di tingkatan yang sama, ia tidak merasa takut sedikit pun.
Para komandan pasukan bayangan justru menertawakan tingkah Iron yang tampak sok berani ketika menjadi manusia. Ygritte pun menyuruh agar Iron kembali menjadi Shadow Army, begitupun Beru yang mengucapkan "Selamat datang Iron." Namun Ballion meminta agar sang master mempercayakan domba yang tersesat itu kepadanya. Ia bersumpah untuk mendidiknya dengan benar dan memastikan hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Namun siapa sangka Kim Chul menangis tanpa sebab dan langsung berlutut di hadapan Jinwoo. Ia juga masih belum mengerti mengapa ia melakukan hal seperti itu. Jinwoo mengetahui bahwa saat ini Kim Chul adalah seorang manusia, bukan lagi sebagai Shadow Army, sehingga ia tidak perlu memperpanjang hubungan dengan Kim Chul. Ketika Jinwoo hendak pergi, Kim Chul yang masih berlutut sambil memegangi dadanya menanyakan, "Apakah ini yang disebut dengan cinta?" Tentu saja mendengar perkataan itu membuat Jinwoo menjadi jijik. Ia pun segera menghilangkan semua ingatan dan perasaan Kim Chul ketika menjadi Shadow Army. Jinwoo lalu memberikan sugesti bahwa Kim Chul mencoba untuk memprovokasinya, namun Kim Chul tiba-tiba mengetahui jika Jinwoo adalah anak dari teman ayahnya dan semua masalah antara mereka berdua sudah selesai. Mulai sekarang, Kim Chul akan berhenti bersikap kasar dan ia akan menjadi pria yang berjuang untuk melindungi dunia ini. Jadi, banggalah pada diri sendiri. Ketika sadar, Kim Chul merasa heran dan tidak mengingat kejadian sebelumnya. Lalu, kualifikasi tingkat nasional cabang olahraga lari pun dimulai. Para peserta sudah berkumpul di garis start. Sementara itu, David Brennan datang ke rumah Madame Selner. Dengan ramah, Madame Selner menyambut kedatangannya serta menawarkan hidangan untuk mereka makan. Madame Selner mengatakan sebelumnya ada tamu lain yang datang ke rumahnya. Tanpa basa-basi, David pun mengutarakan maksud kedatangannya. Madame Selner lantas segera berkata bahwa dirinya sudah tidak bisa untuk melihat masa depan lagi. David sadar bahwa yang dimaksud oleh Madame Selner adalah God of Death atau Dewa Kematian. Sambil menuangkan teh, Madame Selner mencoba untuk menjawab semua pertanyaan David. Yang pertama iya dan yang kedua tidak. Mendengar itu, David tampak heran. Madame Selner menjelaskan jika David ingin bertanya kepada dirinya bagaimana ia bisa tahu, padahal ia sudah tidak bisa melihat masa depan lagi. Karena jawaban yang David cari sebenarnya adalah hal yang ada di masa lalu. Madame Selner hanya mengambil sedikit bagian masa lalu dan memberikan jawaban yang memuaskan. Dan Madame Selner akan menjawab pertanyaan dengan sebenarnya. Ia sudah mengetahui identitas orang yang sedang David cari. Namun ia tidak akan memberitahukan apapun tentang orang itu kepada David. Mendengar hal itu, David mulai panik dan mengatakan bahwa orang itu melakukan sesuatu di luar nalar. Lantas, mengapa Madame Selner tidak ingin membantunya? Padahal dia bisa menjadi ancaman yang besar bagi negara mereka. Rupanya karena hal itu, Madame Selner tidak ingin mengatakan apapun. Madame Selner lalu menjelaskan jika di dalam video itu ada seorang manusia berdiri menghadapi monster-monster yang keji. Namun, dia tidak pernah jatuh sekalipun atau berlutut. Kekuatannya sangatlah kuat sampai menimbulkan rasa takut pada setiap orang yang melihatnya. Dan ia sudah menyelamatkan umat manusia. Madame Selner meyakinkan David kalau hal seperti itu bukanlah pertama kalinya terjadi. Sesuatu seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Mendengar itu, David mulai paham di mana pada masa lalu umat manusia menghadapi krisis yang menghancurkan mereka dan saat ini manusia tidak menyadarinya. Setelah mengetahui bahwa pria itu adalah sosok yang sama yang telah menyelamatkan umat manusia, David lalu pamit untuk pulang. Tapi sebelum pergi, David sekali lagi menanyakan apakah Madame Selner bisa menjamin jika pria yang berada di dalam video tidaklah berbahaya. Sambil tersenyum, Madame Selner menjamin itu. Mendengar itu, David tampak sedikit lega. David lupa kalau Madame Selner mengenal pria itu. Madame Selner pun memberikan beberapa kue kering ke David untuk dimakannya di jalanan.
Setelah David pergi, Thomas datang menghampiri Madame Selner sambil berkata bahwa dirinya tidak menyukai David dan hendak menghajarnya. Madame Selner lalu memperingatkan Thomas karena hanya butuh satu masalah lagi untuk didiskualifikasi sebagai petarung gulat. Sambil memakan kue kering, Thomas bertanya apakah ada kemungkinan banyak orang yang mati seperti insiden yang pernah dialaminya, terutama kejadian seperti kecelakaan lalu lintas dengan angka yang sangat tinggi saat ini. Namun ia bisa menghindari semua kejadian itu berkat ramalan dari Madame Selner. Thomas heran mengapa Madame Selner mau menyelamatkannya waktu itu. Madame Selner menjelaskan jika Thomas sudah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan sebelumnya. Mendengar itu, Thomas merasa tidak percaya karena dirinya biasa dipanggil iblis oleh orang-orang. Thomas lalu penasaran terhadap apa yang dilakukan oleh pria di video sampai Direktur CIA datang menemui Madame Selner. Dengan tersenyum, Madame Selner menyampaikan jika pria itu telah menyelamatkan dunia. Thomas pun tampak tertawa karena tidak tahu apakah Madame Selner sedang berkata serius atau sedang bercanda. Thomas lagi-lagi bertanya apa yang sedang dilakukan oleh pahlawan yang menyelamatkan dunia itu saat ini. Madame Selner menjawab jika ia tidak tahu pasti. Mungkin saja pria itu sedang menikmati masa mudanya di suatu tempat di dunia ini. Rupanya sang pahlawan kita sedang menemui kekasihnya di masa lalu dan masa sekarang, yaitu Cha He-in. Wah, Cha He-in cantik sekali ya minasan. Bagaimanakah perjuangan Jinwoo untuk menaklukkan hati Cha He-in minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.